Pemirsa sana, menjadi ratu sejagat dalam semalam ketika menikah adalah idaman banyak wanita. Namun, seringkali calon pengantin tidak memiliki biaya yang cukup untuk mewujudkannya. Karena demi merubah penampilan layaknya Barbie misalnya, tentu tidak murah. Tapi, Khadijah Az-Zahra bisa mewujudkannya. Ya, penata rias atau yang lebih dikenal sebagai make up artist ini memberikan layanan gratis untuk para calon pengantin yang ingin menikah tapi tak memiliki biaya yang cukup. Namun bukan tanpa syarat. Pelayanan rias gratis yang ia berikan ditujukan untuk calon pengantin wanita yang hafal Al-Quran. Ya, sasarannya adalah hafizah. Waktu kayak misalkan makeup gratis itu kan bener-bener harus hafiz ya Mbak ya. Yang dia itu dites Mbak. Jadi dia tuh bener-bener dites dan ada pengujinya. Kan aku memang bukan hafiz, tapi aku kayak ngedatengin ustazah gitu. Nanti dia bener-bener dites dan dia beneran hafiz apa enggak kayak gitu. Program yang sudah berjalan sejak tahun 2017 ini tak pernah ia sebarkan lewat media sosialnya. Khadijah Az-Zahra ingin agar calon pengantin yang datang kepadanya benar-benar sesuai targetnya. Bagi Khadijah, jasa yang ia berikan secara cuma-cuma ini merupakan hadiah untuk para wanita yang mencintai Al-Quran, yang meluangkan waktu untuk menghafal Quran. Meski tidak dibayar, namun ada kepuasan tersendiri bagi Khadijah Az-Zahra. Baginya, hal itu tidak bisa dinilai dengan uang. Bagi wanita yang baru saja menikah dengan pria Palestina awal tahun ini, ia merasa terhormat bila dapat memberikan jasa rias gratis pada para calon pengantin yang hafizah. Tapi ada rasa senang, ya Allah ternyata masih ada, masih banyak dan masih ada orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Kayak rasanya itu kabar gembira banget ketika ada orang misalkan menghubungi Koka, Mbak bisa nggak, itu masih berlaku nggak, apa fasilitas itu fasilitas apa aja persyaratannya. Ketika semakin banyak orang yang telepon, semakin banyak orang yang bertanya apakah bisa saya tes dan lain sebagainya, itu rasanya bukan malah saya tuh ngerasa sedih, wah ngasih gratisan lagi nih, enggak, tapi merasa senang, ya Allah ternyata masih banyak ya orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Ya Allah banyak ya ternyata yang masih berpegang pada Al-Quran, mencintai Al-Quran. Tidak hanya memberikan jasa rias gratis, Khadijah juga memberikan jasa gratis lainnya seperti penyewaan baju pengantin dan pelatihan rias pengantin. Khusus pelatihan rias pengantin, Khadijah tidak mengkhususkan untuk para perempuan penghafal Quran saja. Ia juga menargetkan pada perias-perias yang ada di pelosok desa atau dusun yang tidak memiliki media sosial. Untuk hal ini, Khadijah biasanya bekerja sama dengan kepala desa setempat atau karang taruna di desa tersebut. Tujuannya agar para perias lokal ini dapat memperbarui teknik merias mereka meskipun hanya dengan menggunakan alat rias yang mereka miliki. Ketika Khadijah berdiri di depan ibu-ibu, lihat senyumannya ibu-ibu, lihat antusiasnya ibu-ibu yang mereka memang ngerasa senang. Nih aku diajarin make up yang mereka memang sama sekali tidak pernah belajar make up. Ya minimal semoga barokah, semoga manfaat. Ya untuk mungkin bisa make up diri sendiri. Syukur-syukur kalau misalkan buat tambah-tambah. Menurut Khadijah, untuk dapat bersedekah tidak harus selalu dihitung dengan uang. Segala nikmat yang dirasa berlebih yang ia miliki tidak segan-segan akan ia bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi aku tuh kayak terketuk gitu Mbak. Terketuk untuk ya minimal kalau aku misalkan aku punya dikasih kemampuan sama Allah. Ini loh aku make up itu loh dikasih kemampuan juga dari Allah. Kenapa sih semua itu harus dihitung pakai nominal uang? Sedangkan dengan kemampuan yang dikasih Allah ini, aku bisa beramal banyak buat orang lain, kayak gitu. Sedekah yang Khadijah jalankan memang bukan berupa uang atau harta benda lainnya.
Namun selama kita mampu dan ikhlas, apapun yang kita lakukan bisa jadi sedekah. Hal ini juga pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hendaklah masing-masing tiap-tiap pagi bersedekah untuk persediaan badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih itu sedekah, setiap tahmid, setiap takbir juga sedekah. Menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan itu sedekah. Dan sebagai ganti itu semua, cukuplah mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah SAW menegaskan, janganlah kalian meremehkan perkara-perkara kecil, karena segala sesuatu bisa bernilai sedekah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Dari 2 hadis tersebut, dijelaskan bahwa kita tidak perlu bingung ketika kita hendak bersedekah, tapi tidak memiliki uang atau harta benda yang dapat disedekahkan. Karena Islam memberikan kemudahan untuk siapa saja yang ingin bersedekah. Kita dapat bersedekah dengan senyuman, bantuan tenaga dan jasa, maupun ketika menjadi mediator atau penengah di antara orang-orang yang bertikai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan ada pahala yang besar untuk orang-orang dengan ikhlas bersedekah. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Begitu pula dengan Khadijah Az-Zahra. Melalui sedekah layanan rias wajah gratisnya, ia pun telah merasakan perubahan positif dalam hidupnya. Alhamdulillahnya sampai sekarang meskipun kita namanya kan usaha ya Mbak ya, apalagi di dunia rias tuh ada aja orang yang mungkin iri, nggak suka atau berusaha menutup rezeki orang lain dengan cara yang banyak yang dilakukan gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Allah itu masih ngasih keajaiban buat aku dan keluargaku untuk selalu ngelindungin aku. Dan Allah itu selalu gak pernah ngeberhentiin rezekiku. Jadi alhamdulillah aku tuh ngerasanya kayak rezeki itu ada aja. Meskipun kadang itu aku memang ngerasa ada orang yang sirik, julid, nyinyir, atau melakukan hal-hal yang berusaha menjatuhkan usahaku. Tapi ketika aku tuh memang usaha ini diawali dengan niat yang baik, aku juga nggak musyrik atau pakai kayak sesuatu yang bikin gimana-gimana gitu Mbak ya. Alhamdulillah tuh rezekiku dilancarkan sampai hari ini, alhamdulillahnya.